Shalom, perkenalkan nama saya Gracelina Sitompul dari kelas 11 MIA Unggulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama tahun 1950 sampai 1966. Selamat menyaksikan. Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu, dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, Indonesia menganut dua sistem demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal yang parlementer, presiden berkedudukan sebagai lambang atau sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Praktik demokrasi pada saat ini dinilai gagal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Adanya dominasi partai politik. 2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah. 3. Tidak mampunya konstitusi bersidang untuk mengganti UUD-S 1950. 4. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstitusi kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD-S 1950 serta segera akan dibentuk MPR dan DPAS. B. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pengertian dari demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang bersifat progresif revolusioner, berporoskan nasionalis, agama, dan komunis atau nasakom. Demokrasi ini bercirikan sebagai berikut. 1. Dominasi oleh presiden. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Adapun berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ialah 1. Terjadi sentralisasi kekuasaan pada presiden. 2. Mengaburnya sistem kepartaian. 3. Pemimpin partai banyak yang dipenjara. 4. Peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan kemudian presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. 5. Jaminan hak asasi manusia atau HAM yang lemah. 6. Terbatasnya peranan pers. 7. Kebijakan politik luar negeri cenderung memihak ke Republik Rakyat Cina atau Blok Timur. 8. Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Orde Lama merupakan suatu masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa itu, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Indonesia, mulai dari pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia, peristiwa pembebasan Irian Barat, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, hingga terjadi peristiwa gerakan 30 September tentang kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Latar belakang. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan, maka melalui perjanjian antara 3 negara bagian, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak
17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.